Merasa dikhianati? Jengkel, marah bahkan mengutuki? Mari merenung sejenak. Pengkhianatan itu sangat jahat karena merupakan bentuk penipuan, kemunafikan, pengingkaran kesetiaan, dan penghinaan terhadap kepercayaan. Namun pada sisi lain, kita sadar bahwa ketika kita dikecewakan, itu hanyalah cermin diri kita yang banyak mengecewakan Tuhan dan orang lain. Kita semua hanyalah manusia berdosa. Ampunilah mereka dan berjaga-jagalah agar kita sendiri tidak mengecewakan. Oleh Pendeta Antonius Stephen Owen. Pada abad pertama, setelah diselidiki dan setelah diketahui ada semacam orang tidak mau menyebut Kaisar Tuhan. Bukan hanya orang Yahudi, tapi orang Yahudi dan orang Samaria yang menyebut Yesus sebagai Tuhan. Maka sistem dua di bawah satu negara, prinsip Romawi, sekarang mulai diteliti lagi. Jadi orang Yahudi yang menyebut Allah di surga sebagai Tuhan, tidak usah dianiaya. Itu sudah ikat di dalam janji satu negara dua sistem. Tetapi orang Nazaret yang disebut oleh mereka Tuhan, itu Yesus berdaging. Itu seorang yang dijunjung, pengikutnya makin banyak. Akhirnya goncanglah kerajaan Romawi. Sekarang kita sudah ikat perdamaian dengan orang Yahudi. Perbolehkan mereka baik Allah. Perbolehkan mereka menyebut Allah itu Tuhan. Tak usah panggil orang-orang, tak usah panggil Kaisar Tuhan. Tetapi orang Yahudi tidak pernah memenangkan orang Romawi menjadi agama Yahudi. Orang Yahudi tidak mungkin sukses merambet agama mereka ke negara lain. Sedangkan orang Nazaret yang kita sudah paku di atas kayu salib, sudah mati kok tetap dipanggil Tuhan. Sudah mati, mereka percaya dia bangkit. Ini yang merembet. Agama Kristen merembet ke Libanon, pergi ke Samaria, pergi ke Galilea, pergi ke provinsi yang lain, pergi ke itu Sidon, pergi ke tempat-tempat yang lain, ke Tirus, pergi ke akan Romawi, pergi ke Galatia, pergi ke Turki, pergi ke tempat-tempat yang jauh di Eropa. Sekarang gemetarlah kerajaan Romawi. Lalu dia tanya, kamu panggil Kaisar sebagai Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena saya panggil Yesus sebagai Tuhan. Kalau begini, penggal kepala. Itu sebab kekristenan dianiaya 10 kali besar-besaran oleh Nero, Trajanus, Vespasianus, oleh raja-raja Kaisar Romawi, terus menerus sampai pada Diocletianus, sampai pada abad keempat tahun 35 pada waktu Kaisar yang namanya Konstantinus sendiri bertobat menjadi Kristen, baru berhenti, tidak lagi menganiaya orang Kristen. Kenapa? Karena Konstantinus sendiri berperang di tengah-tengah satu tempat. Dia jatuh dari kudanya. Waktu dia jatuh, mata melihat langit, dia melihat satu visi. Tuhan Yesus menyatakan diri kepada dia, dan ada salib yang dilihat di atas angkasa, dan suara berkata, bersandarkan Yesus yang tersalib, engkau akan menang. Mulai hari itu dia coba-coba berdoa kepada Yesus. Sesudah bersandar kepada Yesus, dia perang, menang. Setelah menang, dia sekarang tidak lagi menganiaya orang Kristen, dan dia mengatakan, barang siapa di dalam kerajaan Romawi, biar dia juga percaya kepada Yesus. Karena kami sekarang tidak lagi menjunjung Jupiter, Io, Venus, Aphrodite, Prometheus, Mars, atau dewa-dewa lain yang kita anggap sebagai Tuhan. Kita menghapus semua kuasa dewa, dan kita hanya percaya satu Allah yang sejati, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Wah, orang-orang Kristen sekarang merasakan kemenangan. Mereka merasakan kebebasan. Tidak lagi dianiaya. Hore, puji Tuhan, haleluya. Ini adalah bagian kesuksesan Kristen berperang 300 tahun. Akhirnya diakui sebagai anggota warga negara
yang berkebebasan percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi pada pihak yang lain, banyak orang ketakutan kalau tidak jadi Kristen nanti dianiaya. Dulu orang Kristen dianiaya, sekarang kalau tidak jadi Kristen bisa dianiaya. Mereka menjadi Kristen tapi hatinya tidak bertobat. Gereja mulai masuk manusia yang campuran motivasi, yang tidak jujur percaya Tuhan, yang bukan sungguh-sungguh bertobat. Itu sebab makin banyak anggota hanya karena mereka dilahirkan dalam keluarga Kristen tapi tidak pernah sungguh-sungguh mengerti dan bertobat. Maka gereja akan mengisi banyak orang-orang campuran, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Itu menjadi bahaya. Meskipun sudah ikut katekisasi, sudah dibaptiskan, tapi cuma masuk ke otak, tidak masuk ke dalam hati. Meskipun sudah dibaptiskan, sudah ada nama di buku dunia, tidak ada nama di buku Tuhan Allah. Itu adalah orang Kristen yang palsu. Itu sebab kebangunan rohani yang sungguh-sungguh bermutu sangat diperlukan oleh gereja. Tetapi sekarang banyak gereja ikut-ikut dan bikin kebangunan rohani, tapi tidak bermutu dan makin mengacaukan firman Tuhan. Ajaran yang salah sudah menyelundup ke dalam gereja, sehingga banyak orang menginginkan sesuatu jumlah kuantitas yang besar, tapi kompromikan kualitas. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita senantiasa. Sampai jumpa pada tayangan-tayangan berikutnya. Shalom.